Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bersama dari Opami Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas ya tentang apa namanya titik refleksi untuk penyakit depresi. Ya, di mana titik-titiknya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Dedi Rupani Channel, channelnya tentang penyakit depresi atau masalah aku pressure, info kesehatan, dan lain-lain, termasuk obat-obat herbal nanti saya bahas kalau Anda, gitu ya. Oke, oke kita akan membahas ya review sih, tapi akan saya tambahkan. Ya, saya ada tambahan. Pijat depresi. Terus istilah dokternya itu posttraumatis ya, anxiety terjebak masa depan, depresi terjebak masa lalu atau masa sekarang. Nah, di manakah titik yang istrinya titik refleksinya ya? Kalau masalah penyembuhan itu tergantung pasiennya mau sembuh atau tidak ya. Wah, ada beberapa faktor yang mendukung dia sembuh, keluarganya, orang tuanya. Kalau dari keluarganya tidak mendukung atau tidak dorongan untuk sembuh, untuk membantu dia untuk sembuh, ya susah. Dokter pun, psikolog pun angkat tangan di kasus ini ya. Kalau si pasien ingin ya seperti itu, atau orang yang depresi itu nggak mau sembuh, jadi selalu berangan-angan, khawatir yang berlebihan. Manakah titik-titiknya? Saya akan membahas titik-titiknya dan penyebab. Salah satu penyebabnya yang terjadi di lingkungan saya ya. Yang kebetulan saya juga terkena imbasnya, terkena fitnah atau ya nggak apa-apa lah, namanya orang. Itu hak dia itu. Mau mau apa namanya, senang atau suka baik kita, itu hak dia. Yang penting kita terus saja berbuat baik. Oke. Titik refleksi, saya akan membahas dulu titik refleksi untuk orang yang depresi atau anxiety. Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri, tangan kanan dulu ya. Ini kalau digini ini ya, terus kita pijat telapak tangannya. Nah, yang dulu kan ininya di ini, nah, dia langsung seperti kaget, tersetrum, aduh sakit. Yang kanan nyambung ke otak kiri, berarti dia depresi, terjebak oleh masa lalu dan masa sekarang ya. Kalau depresi mungkin bisa dikatakan ada kemungkinan sembuh. Nah, ini yang sebelah kiri diginiin sakit lagi, berarti nyambung ke otak kanan ya, berarti dia anxiety berarti terjebak oleh masa depan. Nah, ini agak susah sebetulnya. Kalau dua-duanya ada, itu gimana ya? Ya bisa wajib berdoa aja supaya orang tersebut ya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia pernah apa namanya lebih semua tertentu waktu PSM dan waktu dia kerja di luar kota. Nah, sebelumnya dia sebelum kenal saya apa ya, dia berhubung, dan akhirnya dia juga pernah terjadi suatu instansi atau di mana ya dia seperti ada dosa, merasakan dosa, berbuat salah dan selalu terbawa sampai sekarang. Ini yang pertama bisa sembuh, yang kedua susah sembuh, pas keempat kalinya dia nggak bisa sembuh, susah. Kadang naik, kadang sembuh, kadang tidak, kadang sembuh, itu lagi, depresi lagi, ya seperti itu. Saya bingung ini akibatnya apa? Kedua, karena rasa cemburu kepada orang tuanya dan sakit hati kepada orang tuanya. Nah, itu tetap aja kita jangan sampai gitu
melawan orang tua itu, apalagi ibu ya, soalnya itu fatal sekali. Nanti kalau ibu kita sampai keluar kata-kata yang apa seperti apa namanya yang kurang baik, nanti kenanya kepada diri kita sebagai anak, ya. Terutama anak kebetulan itu anak lelaki, sangat fatal sekali. Jadi seperti kisah Nabi, seperti kisah Alkomah, karena dia itu rajin ibadah, tapi pas meninggal, wah, susah sekaratul mautnya. Karena apa? Karena ibunya pernah sakit hati, karena diabaikan oleh Alkomah. Karena lebih mementingkan kepentingan istrinya daripada dirinya. Nah, itu contoh zaman Nabi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Nabi memanggil ibunya dan tolong maafkan anakmu apa mau. Tidak, ya bersikeras ibu. Akhirnya si Bilal, sahabat Nabi Bilal disuruh oleh Rasulullah untuk membakar jasad Alkomah daripada nanti dibakar. Ya, mending ibunya disegerakan supaya di akhirnya tidak, maksudnya supaya selamat. Akhirnya tetap saja hati seorang ibu ada saja, pasti ada waktu itu tergerak, jangan menangis, betul nih, maka dia saya maafkan. Akhirnya coba cek Bilal, apakah aku mah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dicek oleh Bilal, sahabat, sudah ya Rasul, berarti betul. Dan antara ucapan dan hati seorang ibu harus sinkron. Akhirnya ya terjadilah. Kalau ucapannya sesuatu yang tidak baik dan hatinya ini yang naik itu hati. Seperti halnya gini, oh si Ani kemana sih anaknya yang lagi, gimana gila itu, stres gitu, nggak bilang-bilang. Nah itu sampai bertahun-tahun. Akhirnya gimana? Yo, susah untuk sembuhnya. Jadi intinya kuncinya ada di ibunya. Ternyata ibunya tetap belum bisa memaafkan sampai sekarang. Itu si seseorang itu sampai keempat kalinya sampai sekarang tetap aja gitu. Pas kerja, mau kerja malah balik lagi, depresi lagi, parah lagi. Tapi kalau udah di rumah biasanya tenang-tenang, tapi dia tidak ada semangat sih hidup, bukan seperti jadinya jalan-jalan doang lama sampai tiap hari bertahun-tahun ibunya selop masih bongkol gitu, yang mendumel bahwa itu artinya itu seperti orang jaga gitu. Itu kan racun gitu. Jadi intinya dia kurang bisa memberi hati ibunya. Harusnya dia minta maaf buat ibunya atau gimana ya, harusnya dia apa namanya ya, harus berusaha. Nah ini gimana ya, soalnya zaman dulu juga Nabi tidak bisa berbuat apa kalau ibunya tidak meridhoi gitu. Jadi kalau orang bilang oh kamu anak oleh sinetron, belum tentu harus hafal dulu, harus bertabayun dulu, harus apa namanya, harus segala sesuatu harus didasari oleh ilmunya gitu. Jangan duga-dugaan yang belum tentu benar adanya kan gitu. Jadi kan dalam segi hukum ada praduga tak bersalah. Nah ini ada etikanya ini. Tapi kebanyakan di masyarakat langsung mengejes bahwa dia itu gila karena atau stres karena diberi amalan-amalan oleh seseorang, yang apalagi minggu kepada seseorang itu pencemaran nama baik namanya. Tapi ini apa itu memang hak dia, tapi ya silakan saja. Kita tidak bisa apa namanya memaksakan seseorang itu harus suka kepada kita, tidak. Orang itu harus benci kepada kita, tidak. Itu hak dia. Yang penting kita terus aja berbuat baik, dan sampai terhalang oleh perkataan apa kata orang. Ya. Kita fokus apa yang kita yakini sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma yang mengatur sedemikian rupa dengan apa namanya, pokoknya
aduh harus ada jalurnya, jangan sembarangan ya. Seperti itu. Jadi intinya karena Bapak seorang ibu. Ya, jadi jangan apa namanya, kita harus intinya kita harus menghormati ibu, terutama untuk anak laki-laki. Muliakan ibu, muliakan ibu ini kalau bapakmu. Jadi seperti itu. Intinya ini masalah intern ya. Tapi orang awam, orang yang namanya taklid ya, tanpa dasar ilmu ngomongnya itu ya, oh orang ngomongnya macam-macam seperti itu ya, jangan ditanggapi lah seperti itu. Oke, terima kasih. Ini salah satu dongeng dongeng cerita ya, penyebab depresi atau anxiety, atau digabungkannya dua itu apa, antara depresi dan anxiety itu namanya psikosomatis dalam ini protokol. Oke, ini dari teman sih, dari orang medis juga sendiri. Oke, terima kasih. Dari Rupanil daerah. Jadi Rupanil channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga apa namanya, salam untuk keluarga ya. Oke, dan yang sakit semoga sembuh dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin.